Kasih Bapak. Cantik semua. Selamat pagi Bapak. Pagi, selamat siang Pak. Welcome back. Ya, Pak Kepala. Terima kasih. Ya. Pak Ilan. Yang terhormat, para kepala dinas dan badan dalam lingkup wilayah Kabupaten Mimika. Yang terhormat, pimpinan Kesatuan Polri dalam lingkup wilayah Kabupaten Mimika. Yang terhormat, para kepala distrik dan kepala kampung dalam lingkup wilayah Kabupaten Mimika. Yang terhormat, para pimpinan perguruan tinggi se-Kabupaten Mimika. Yang terhormat, para pimpinan SMA SMK se-Kabupaten Mimika. Yang terhormat, para pimpinan mitra kerja pengembang pendidikan pada STIE Jambatan Bulan. Yang berbahagia seluruh sivitas akademika STIE Jambatan Bulan. Hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amolongo Himau Witimi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti acara penyerahan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan launching program studi akuntansi dan program studi manajemen program sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan. Acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia.
dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Ketua STIE Jambatan Bulan, Bapak Tarsisius Pabendon SEMM. Kepada Bapak disilahkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Mimika, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabak SDM Bapak Martin Menggoba SE. Yang saya hormati, sangat hormati Bapak Kepala LLPT Bapak Dr. Surya Lumofu. Yang saya muliakan Bapak Ustadz Ketua MUI Kabupaten Mimika Bapak Muhammad Amin, Haji Muhammad Amin. Yang saya hormati pimpinan Polri Kabupaten Mimika, yang saya hormati Bapak Pembina dan Ketua Pengurus Yayasan Jambatan Bulan, yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi se-Kabupaten Mimika, yang saya hormati para kepala kampung, kepala distrik dan kepala kampung se-Kabupaten Mimika, yang saya hormati pimpinan institusi kerjasama yang selalu mendukung STIE dalam pembinaan mahasiswa, ada dari bank, dari ya, dari dunia kerja yang lain, dari BPJS, sebagainya. Yang saya hormati para tenaga pendidik dan tenaga pendidikan STIE Jambatan Bulan. Tentunya syukur yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena ini semua bisa terjadi hanya karena rahmat-Nya. Kami hanya bekerja saja didukung oleh Pak Kepala, tetapi semuanya pasti rahmat dari Tuhan. Untuk itulah maka pada kesempatan ini juga saya mengajak semua sivitas akademika dan masyarakat berterima kasih kepada Tuhan atas berkat ini, karena ini tidak hanya menjadi hadiah bagi STIJB tetapi juga hadiah bagi masyarakat Kabupaten Mimika. Dalam pengajuan prodi ini memang banyak dokumen yang kami susun, antara lain studi kelayakan yang dipersyaratkan oleh Pak LLPT. Pada bagian reasoning, latar belakang, alasan, kami urai dengan rinci mengapa prodi ini penting di kabupaten ini. Kemarin ketika Kepala LLPT tiba di bandara yang bicara, saya heran Pak Ketua, kok Mimika daerah industri begini baru ada prodi akuntansi dan manajemennya. Hal perkembangan industri, ya, ekspansi kepemerintahan begitu cepat yang membutuhkan tenaga-tenaga manajerial dan tenaga-tenaga administrasi keuangan. Syukur bahwa sudah diiakan oleh pemerintah berkat dukungan penuh dari Pak Kepala, sehingga masyarakat Kabupaten Mimika untuk prodi akuntansi dan manajemen tidak perlu lagi jauh-jauh. Silakan datang sekolah di STIJB. Jadi Pak Pembina dan Ketua Yayasan, Pak Kepala sudah tidak punya utang moral lagi ke kita, ya. Sehubungan dengan pidato dalam wisuda. Sebelum wisuda beliau sudah nyatakan, realkan, ya. Permohonan baru Pak Kepala, ya. Tapi silakan kami dinilai dalam 2 tahun ke depan. Kalau kami sukses mengoperasionalkan kedua prodi ini, maka rencana kami akan naik ke institut
fasilitas sementara kami bangun, ya, teknologi sementara kami tingkatkan, ya. Sebenarnya untuk teknologi STIJB untuk tahap sekarang sudah lengkap karena semua bidang unit kerja didukung oleh teknologi yang dipersyaratkan oleh LLDikti, ya. Sehingga kuliah-kuliah di STIJB sudah 2 jenis, ya. Tatap muka, ya, dengan tradisional di kelas dan hibrid, ya. Mahasiswa sebagian di kelas, boleh juga di luar, ya, sebagian di luar. Dan ada aturannya di STIE bahwa untuk semester ini tidak boleh semua perkuliahan 100% tatap muka di kelas, ya, minimal 20% online sistem, ya. Membiasakan para mahasiswa, ya, terbiasa dengan teknologi. Fasilitas, ya, sementara ini bertahap, ya, kami sedang membangun lantai 3 untuk penambahan 4 ruang kelas, ya. Para dosen juga, ya, ruangannya lengkap, ya. Tidak ada dosen kami yang datang ke kampus tidak punya meja, Pak, ya. Tetap ada ruang privasi untuk mereka di kerja dosen, ya. Semua ruang kerja dosen dan pegawai diberi AC sehingga mereka bisa bekerja dengan optimal, ya. Perpustakaan juga seperti itu, walaupun referensi kami masih 2000-an, ya. Target kami setelah 2026 sesuai dengan RIPA, mudah-mudahan perpustakaan sudah bisa menjalankan 5 fungsi pustaka, ya. Di referensi, fungsi termasuk fungsi rekreasi. Artinya pustaka itu tidak hanya mengoleksi buku-buku ilmiah, tetapi juga buku-buku seni ternama yang bisa dikoleksi dan menjadi fungsi SDM, ya. Sementara itu program doktoral 7, Pak, ya. Saya terdesak karena RIP seharusnya sesuai dengan RIP sudah ada doktor 2, ya. Tapi karena terlambat maka pimpinan yayasan mengatakan, RIP-nya harus dijalankan itu, Pak Ketua. Pas terlambat ini, Pak, langsung kalau gitu Pak Yayasan 7 sekaligus, ya. Jadi paling lambat tahun depan, di akhir tahun depan sudah ada dokter kami, ya. 4 yang sekarang sudah ujian apa, Pak? Pak Abu? Ujian apa sekarang? Iya, proposal, ya. Yang muda-muda ini saya sekolahkan di perguruan tinggi yang kuat jurnal internasionalnya, Pak, karena masih kuat membaca. Yang tua-tua mungkin, ya, karena berbeda, ya. Tapi yang muda-muda saya jamin bersenang. Kami kerjasama dengan perguruan tinggi swasta karena kami harus meneladani perguruan tinggi swasta yang sudah maju, ya. Karena pengelolaan swasta dengan negeri sangat berbeda, ya. Berbeda dalam manajemen organisasi dan berbeda dalam manajemen dana, ya. Kalau negeri kan mau membangun tinggal ajukan proposal ke kementerian dikasih uang. Kalau swasta kan tidak, ya. Harus pintar-pintar mengirit, mengatur dan sebagainya, ya. Sen demi sen dihitung, ya. Nah, kami terendahkan juga kemarin karena ketika dipersyaratkan dari kementerian, ya, laporan keuangan, ya, laporan keuangan kami diaudit oleh audit eksternal, Pak. Jadi ketika itu diajukan, tidak ada masalah, ya. Bahkan ketika meeting dengan kementerian, 4 pihak, kementerian, asesor, LLDikti dan STIJB, ya. Salah satu profesor asesor mengatakan, wah, luar biasa, ini meeting yang tercepat di Indonesia untuk pengusulan prodi baru, ya. Dan nilai kami dari para asesor untuk akuntansi itu 280, ya. Tinggal 20 poin itu menjadi sangat baik, tetapi kan tidak ada perguruan tinggi baru walaupun UI yang dirikan yang langsung B, Pak, ya. Semuanya mulai dengan C, ya. Untuk manajemen nilainya lebih tinggi lagi, 293. Tinggal 0,7 poin, dia sangat baik, ya. Syukur, alhamdulillah semuanya itu berjalan berkat kerja keras dan dukungan dari LLDikti, ya. Anak buahnya Pak Surya bahkan inisiatif, kita meeting lagi, Pak, kita meeting lagi, ya.
Saya ingat sebelum prodi manajemen disumitingkan, ada meeting khusus 2 kali dengan anak buahnya Pak Kepala LDikti, dan itu sangat memperlancar. Nah, tentunya setelah menyusun latar belakang, kami melakukan analisis KPPA, ya, kekuatan, kelemahan, ya, ancaman dan potensi, ya. Lalu kemudian disusun dengan sangat rapi, sangat detail oleh tim kami strategi untuk mengatasinya. Lalu muncullah keunggulan dan keunikan STJBA. Itulah di situ nilai kami tinggi di situ, ya. Nah, keunggulan apa itu yang ditawarkan oleh kedua prodi ini adalah setiap mahasiswa setelah lulus harus mampu berwirausaha. Maka dalam program pendidikan kedua, program studi ini sangat berbeda memang, karena ada 1 tahun nanti mahasiswa bekerja di perusahaan, ya. Setengah tahun dititip di perusahaan, tetapi bukan sebagai magang, tetapi sebagai seakan-akan menjadi anak binaan dari pemilik usaha. Ya, mungkin di tempat pada saat jam kerja diminta untuk bekerja, tetapi setelah jam kerja ada diskusi 10 sampai 15 menit bagaimana membangun usaha. Ya. Lalu keunggulan juga bahwa ada mata kuliah yang mengembangkan mahasiswa untuk mampu mengelola perubahan, ya, untuk mengambil keuntungan dari perubahan itu. Ya. Mata kuliah ini sangat unik sehingga kemungkinan ke depan dibutuhkan sekolah khusus dari dosen untuk mengajarkan ini. Ya. Nah, ini harus kami masukkan terkait dengan penyesuaian zaman terkini, yaitu disruption era, ya. Era yang sangat ditentukan oleh kemampuan inovasi dan kreativitas institusi, ya. Siapa yang berhenti berinovasi, berhenti berkreasi dalam zaman ini, maka berhenti juga perusahaannya, berhenti juga institusinya. Itulah yang menekan kita, sehingga ya perguruan tinggi sebagai penyuplai tenaga kerja ke dunia kerja harus mempersiapkan anak-anak ke situ. Ya. Untuk masuk ke ruang lingkup ini, maka kami berusaha menjalin kerjasama, ya, dengan berbagai pihak. Nah, sekarang ini secara resmi, Pak, ya, ada kerjasama yang belum begitu resmi karena tidak didukung oleh belum didukung oleh dokumen MOU, ya, dan MOA. Tetapi yang sudah didukung oleh MOU dan MOA dan sudah ditindaklanjuti dan aktif ada 24 rekan kerjasama, ya. Lokal ada 8, nasional 15 dan internasional 1. Ya, internasional ini sangat aktif. Internasional ini adalah Education Development Center, ya. Pusatnya di Thailand, ya. Jadi 1 bulan yang lalu direkturnya yang membawahi Asia dan Asia Tenggara datang ke STIE, lalu kami banyak bicara di Gambia Meeting Room di sebelah, ya, membahas ini dan dari program berkelanjutan, ya. Nah, yang untuk lokal, ya, dengan semua bank di Kabupaten Mimika, ya, terakhir MOU yang terakhir kemarin dengan apa, Pak Ahmad? Pegadaian, ya. Malah Pegadaian langsung membuat program magang berkelanjutan, tidak stop, ya. Nanti bagian akademik tolong dikelola bagaimana dengan di kerjasama dengan prodi, ya. Jadi habis langsung jalan-jalan, ya. Mudah-mudahan nanti semakin banyak mahasiswa yang diterima oleh Pegadaian dan dunia kerja yang lain, ya. Karena sebenarnya kan ini keprihatinan kita semua, ya. Kita juga pernah kuliah dan kita rindu kerja di dunia kerja sebelum lulus, ya. Dan itu tidak terkabulkan. Nah, bagaimana ketika kita sudah memiliki kekuatan, ya, kita power untuk melakukan itu untuk anak-anak kita, mari kita. Jadi saya mohon yang sangat hormat, ya, teman-teman dunia kerja, ya,
memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak-anak kita untuk belajar kerja di situ. Tidak hanya sebagai tukang fotokopi, tukang buat kopi, antar surat, tetapi betul-betul bagaimana mendalami bidang-bidang kerja, keahlian di situ. Tegur kami kalau mahasiswanya tidak mampu, ya supaya kami tingkat. Nah, untuk lomba-lomba di tingkat nasional memang STJB masih minim ya. Tetapi ketika kami membuat program intensive learning course ya, dalam 3 tahun ini Pak LDT STJB langganan lolos di National Debate English ya. Iya. 3 tahun berturut-turut STJB lolos terus ya. Hanya kemarin ketika masuk untuk pemilihan 4 terbaik, karena kita dipertandingkan dengan seluruh perguruan tinggi di Indonesia, maka STJB yang satu-satunya wakil dari Papua Pak, yang 3 itu dari Papua Barat ya. Nah, ini juga menjadi keprihatinan, seharusnya menjadi keprihatinan pemerintah kita ya. Kenapa cenderung pendidikan di Papua Barat itu lebih maju daripada di Papua ya. Padahal APBD-nya kita lebih tinggi daripada Papua Barat ya. Jadi dari 4 perguruan tinggi, 4 besar perguruan tinggi dari Papua, 3 yang dari Papua Barat, cuma 1 yang dari Papua, yang dari Papua STJ Padang Bulan ya. Nah, masuk putaran untuk 4 besar kemarin semuanya kalah ya, termasuk STJ Padang Bulan. Nah, mudah-mudahan ke depan karena support pemerintah ya, kualitas pendidikan di Papua bisalah setara dengan Papua Barat ya. Saya dengar memang perhatian pemerintah di Papua Barat sangat kuat untuk pendidikan tinggi ya. Tapi nanti Pak Surya yang menyampaikan secara utuh mengenai itu mengapa ya. Lalu terima kasih kepada seluruh mitra kerja yang setia menemani kami mengembangkan anak-anak ini. Mudah-mudahan ya, karena usaha kerja keras kita semua ya, kita memiliki makna bagi bangsa dan negara ini ya. Akhir-akhir ini memang ya ada gonjang-ganjing sedikit seputar RUU tentang dosen dan guru ya, tapi saya mohon kepada para dosen dan guru tetap kerja profesional saja. Dulu ya, sesuai dengan undang-undang guru dan dosen itu menggunakan undang-undang tenaga kerja tahun 2005 kan, 2005 ke atas ya, pemerintah sadar bahwa guru dan dosen itu punya kemuliaan yang berbeda juga ya, yang harus tersendirikan dibandingkan karyawan pekerja yang lain. Maka keluarlah undang-undang tentang guru dan dosen ya. Nah, tapi muncul lagi RUU yang akan menempatkan guru dan dosen setara dengan karyawan ya, karyawan umum di perusahaan ya. Jadi hubungan antara nanti dosen dan dosen dan yayasan sama dengan karyawan dan tuannya iya. Akhirnya ya, jadi seakan-akan nanti dosen dipekerjakan oleh yayasan ya. Lalu undang-undang tentang kompensasi ketenagakerjaan ya, otomatis dihapus sertifikasinya ya. Mohon perjuangan dari Pak Kepala dengan ya rekan-rekan kepala yang lain, jangan sampai RUU ini bisa ya tidak dikoreksi sehingga sangat menurunkan posisi dosen dan tenaga pendidikan. Itu saja dari kami ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kepala dan seluruh masyarakat semua atas dukungannya sehingga kedua prodi ini bisa disahkan oleh pemerintah. Luar biasa Pak Kepala bilang kemarin, ini langka ini, 1 kali keluar SK 2 sekaligus. Nah ini ya luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih atas peran kita semua ya. Saya menutup sebutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Jembatan Bulan, Bapak Muhammad Jambiawa dan Saho SH. Kepada Bapak, disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Amolongo. Nimo witimi. Yang terhormat Bapak Bupati Mimika, kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kepala Bagian Sumber Daya Manusia daerah Kabupaten Mimika, mana tadi disampaikan oleh Pak Ketua, beliau ini adalah alumni angkatan berapa Pak Kabak? Angkatan 2012, berarti angkatan angkatan dengan Pak Abu ya. Yang kami muliakan Bapak Ketua MUI ya, Bapak Haji Ustadz Amin, dari tahun 2001 sampai sekarang ya, Bapak Ustadz, Bapak Pastor, Bapak Pendeta selalu bergilir untuk berdoa di Setia Jembatan Bulan. Dan hari ini kita bersama Pak Ustadz Amin ya. Terima kasih Pak sudah hadir ya. Yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, Bapak Surel Esmofu, SPD, MPD, TELF, MPIL. Beliau sudah 2 kali ke kampus ini, tapi sejak beliau diangkat jadi Kepala LLDikti, dulu masih Kopertis Wilayah 14, beliau selalu hadir untuk wisuda para wisudawan di Setia Jembatan Bulan. Tapi sepanjang itu beliau punya waktu untuk mampir di kampus hampir agak kurang, karena begitu wisuda beliau langsung berangkat untuk mengikuti kegiatan yang juga tidak kalah penting di tempat yang lain. Nah, pada kali ini beliau agak lama 2 hari di sini, dari tadi malam sampai dengan besok baru pulang ya Bapak ya. Terima kasih Pak, punya waktu yang cukup untuk kami. Ya. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan organisasi perangkat daerah, ada Pak, ya jelas Pak Kabak, ada Bapak-bapak kepala distrik juga ada, ya. Kebanyakan kepala distrik atau pegawai pada pemerintahan di eselon 3 sekarang itu hampir 80% alumni dari Setia Jembatan Bulan. Itu. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan, Bapak Yulianus. Yang terhormat Mitra Pengemban Setia Jembatan Bulan, ya, terima kasih Bapak-bapak pimpinan badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, swasta, ya, pimpinan bank, ya, hampir semua bank kita tiap kali magang kita titipkan mahasiswa di bank-bank, ya. Saya lihat ada pimpinan Bank Papua, terima kasih Bapak. Ada beberapa pimpinan bank yang lain yang hadir, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di sini. Yang terhormat para kepala sekolah tingkat SMA, SMK se-Kabupaten Mimika, yang saya lihat banyak juga yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu-ibu yang di sini ya kebanyakan pimpinan kepala sekolah ya, kepala sekolah SMA, SMK ya. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami. Yang saya hormati Pak Ketua Setia Jembatan Bulan, Pak Tasis Pabendon, SEMM, ya, serta seluruh dosen, ya, dan pegawai di Setia Jembatan Bulan Timika. Ya.
Bapak Ibu undangan yang saya muliakan, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita kembali dipertemukan di tempat ini, tentunya dalam rangka penyerahan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait dengan pembukaan, diizinkannya membuka program studi baru yaitu akuntansi dan manajemen. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau saya tidak salah pada tanggal 24 bulan Mei yang lalu tahun ini, tahun 2022, di Gedung MNM Yaware, pada saat itu ada wisuda, setiap menyelenggarakan wisuda angkatan ke-17 untuk S1 dan angkatan ke-14 untuk diploma. Pada waktu itu saya memohon kepada Bapak Kepala LLDikti untuk kalau bisa, karena kami di Setia ini saya lihat Pak Ketua dengan staf dosen dan pegawai lagi sibuk-sibuk untuk mengurus bagaimana caranya kita memenuhi administrasi agar pendidikan di Setia ini lembaganya ditingkatkan dari sekolah tinggi menjadi institut. Dalam waktu yang bersamaan juga teman-teman di Setia lagi mengurus juga terkait dengan pengajuan program studi baru, dalam hal ini akuntansi dan manajemen. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, 4 bulan setelah wisuda itu, dan pada saat itu saya ingat betul, begitu saya menyampaikan sambutan, lalu Bapak Kepala LLDikti langsung menjawab, siap, itu tanpa Bapak ini juga saya akan usahakan. Ternyata itu terbukti bahwa 4 bulan kemudian SK turun, Pak. SK keluar dari Kementerian Pendidikan Nasional terkait dengan pembukaan program studi baru yaitu akuntansi dan manajemen. Dan semua itu adalah berkah daripada kerja keras dan tentunya adalah campur tangan keseluruhan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya sampai dengan dikeluarkannya SK ini, maka di Setia Jembatan Bulan ada 4 program studi ya Pak Ketua ya. Nah, jadi kita ada 4 program studi, yaitu program studi ekonomi pembangunan, program studi akuntansi, program studi manajemen, dan program studi manajemen keuangan. Diploma ya Bapak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ketua ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah ini kita bicara tentang SK ya. Saya baca SK itu ternyata ada tanggung jawab yang cukup besar di dalam SK itu ya. Pada diktum kedua keputusan ini menyatakan bahwa program studi ini dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Berarti program studi ini terakreditasi. Itu. Di balik semua itu terdapat juga tanggung jawab yang sangat besar. Apa itu? Pada diktum ketiga keputusan ini mengamanatkan kepada Pak Ketua, ya, Ketua Setia Jembatan Bulan, bahwa 1 harus memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Yang kedua, melaporkan hasil penyelenggaraan program studi kepada Menteri, tentunya melalui LLDikti wilayah 14. Ancamannya, apabila tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi. Ya saja kalau memang tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka SK ini bisa saja dicabut. Tapi saya rasa Setia Jembatan Bulan mempunyai kemampuan untuk menjalankan itu. Dan tentunya didukung oleh kita semua, Bapak Ibu yang hadir, yang mulia yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi malam ya kami mendapatkan pencerahan dan ilmu baru dari Bapak Kepala LLDikti. Kami dikasih kuliah umum selama sekitar 1 jam ya. Dari kuliah umum itu, dari tadi malam kami mendapat kuliah umum dari Bapak Kepala LLDikti
ada beberapa hal yang kami dapatkan dari beliau yang mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa, mulai masa kecil beliau di Papua, khususnya di Pulau Biak, ya, sampai mengenyam pendidikan pada universitas yang terkemuka di dunia, yaitu Oxford University di Inggris. Apa yang beliau sampaikan? Yang pertama adalah kita harus bisa membelanjakan umur kita untuk tujuan masa depan yang lebih baik. Jadi kita harus membelanjakan. Membelanjakan ini artinya, kalau belanja dalam bahasa ekonomi ini kita membeli, ya, bagaimana? Membeli. Jadi umur kita ini kita harus belanjakan, menukarkan. Betul Pak Buat. Kita harus menukarkan umur kita ini dengan hal-hal yang sudah kita bayangkan bahwa nanti kita akan melakukan sesuatu yang baik. Dan itu kita harus mulai dari sekarang. Dan tiap hari kita harus mensyukuri dan menikmati hari-hari itu, sehingga setiap hari kita akan selalu terlihat ceria, kita akan mendapatkan sukses di hari kemudian. Tapi kalau murung terus tidak akan bisa. Itu. Yang kedua, ini untuk kami yang untuk Bapak Ibu, kami di yayasan juga, ya. Untuk Bapak Ibu yang di perguruan di lembaga yang memberikan kuliah kepada para mahasiswa, anak-anak kita, sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh. Itu beliau menyampaikan begitu. Sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah dia belum tahu. Maka tugas perguruan tinggi atau para bapak ibu dosen adalah memberitahu. Yang dia tidak tahu itu diberitahu supaya dia menjadi tahu. Itu untuk di dunia pendidikan. Yang berikut, yang ketiga, yang terakhir, memang masih banyak beliau menyampaikan banyak hal. Sesungguhnya semua usaha kita harus dilandaskan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena apapun yang kita lakukan, bahwa hal itu adalah baik, sebagaimana kita belanjakan umur kita tadi itu, sesungguhnya itu adalah bentuk pengabdian kita yang sesungguhnya kepada Tuhan kita, ya, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya rasa demikian sambutan kami. Atas perhatian Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih. Hidup pendidikan di Timika atas dukungan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua.
so maninema pagi pase arafame aswara kwa arafame aswara kwa arafame aswara kwa arafame aswara kwa. Selanjutnya, sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 14 oleh Bapak Dr. Suryel S. Mofu, SPD, MED, TEFL, MPhil, UKSUN. Kepada Bapak, disilahkan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Pembina Yayasan Jambatan Bulan Mimika, Ketua Yayasan Jambatan Bulan Mimika yang saya hormati, Ketua Setia Jambatan Bulan yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika, yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Mimika, yang saya hormati kepala Adan atau KPD di lingkungan Kabupaten Mimika, pimpinan TNI dan Polri yang saya hormati para kepala distrik, kepala kampung di Kabupaten Mimika, yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi swasta dan pimpinan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta di Kabupaten Mimika, kepala sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Mimika yang saya hormati para mitra kerja baik BUMN maupun BUMD, mitra kerja dari Setia Jambatan Bulan Mimika, yang saya hormati para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Setia Jambatan Bulan Mimika, para mahasiswa seluruh sivitas akademika Setia Jambatan Bulan Mimika, serta tamu undangan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita boleh mengalami suatu peristiwa yang luar biasa di Kabupaten Mimika, secara khusus di Setia Jambatan Bulan Mimika, yaitu bahwa pada hari ini kita bersama-sama melaunching program studi sarjana akuntansi dan program studi sarjana manajemen pada Setia Jambatan Bulan Mimika berdasarkan keputusan Mendikbudristek nomor 609/E/0/2022 dan nomor 674/E/O/2023 tentang pembukaan kedua program studi ini di lingkungan Setia Jambatan Bulan Mimika. Bapak Bupati yang saya hormati, tamu hadirin yang berbahagia di hari ini. Saya sudah hidup di 23 negara dalam usia saya sejauh ini, berkeliling dari satu negara ke negara yang lain dan menghabiskan masa muda saya yang begitu lama di luar negeri, paling lama di Inggris 7 tahun. Dan dalam penerbangan saya dari tiap satu negara ke negara lain,
itu saya rasakan sama seperti saya terbang keliling tanah Papua ini, terbang dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Itu sama dengan saya terbang dari Jerman ke Belanda, Belanda ke Belgia. Belanda ke Belgia itu cuma dengan mobil saja lewat, tidak ada batasan, langsung lewat saja masuk Belanda, masuk Belgia, tidak ada jarak yang terlalu jauh. Jadi saya bayangkan betapa kita di Papua ini bagaikan negara-negara kecil dalam satu tanah besar ini. Kita cuma kasih nama dia provinsi, ya, dia provinsi lah begitu. Tapi kabupaten-kabupaten di dalamnya luasnya itu sama dengan negara-negara yang saya lalui. Dan saya membayangkan betapa amat sangat kompleksnya pendidikan tinggi di tanah Papua kalau semua anak-anak di Mimika harus pergi kuliah di Jayapura. Kalau semua anak-anak di Mimika harus pergi kuliah di Manokwari, ada 2 perguruan tinggi negeri, 5 perguruan tinggi negeri. Kalau semua anak-anak Mimika harus pergi ke Merauke untuk kuliah di Universitas Musamus di sana, atau kalau semua anak-anak Mimika harus pergi ke Fakfak untuk kuliah di Politeknik Negeri di Fakfak, betapa amat jauhnya. Dan tidak mungkin semua anak-anak di sini kita bisa, atau mereka bisa pergi ke sana dengan sendirinya. Perkembangan pendidikan tinggi kita di Papua dan Papua Barat itu angka partisipasi kasar pendidikan tinggi baru 11%. Jadi 89% usia pendidikan tinggi di tanah Papua belum menikmati pendidikan tinggi. Rata-rata nasional kita baru 35%. Artinya bahwa ada 65% anak bangsa Indonesia belum menikmati pendidikan tinggi. Papua baru 11% yang menikmati pendidikan tinggi. Jadi kita sangat-sangat tertinggal. Oleh sebab itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mendekatkan perguruan tinggi kepada masyarakat. Harus membuka akses seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, melalui pendirian perguruan tinggi swasta maupun pendirian perguruan tinggi swasta ya, di seluruh Indonesia, termasuk kita di Papua dan Papua Barat. Nah, Papua dan Papua Barat kita memiliki 76 perguruan tinggi, 5 perguruan tinggi negeri dan 71 perguruan tinggi swasta. 51 perguruan tinggi swasta ada di Provinsi Papua dan 20 perguruan tinggi swasta ada di Papua Barat. Di Mimika sendiri ada 6 perguruan tinggi. Dan saya ingin mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa masyarakat harus kritis tentang pendidikan tinggi. Di Mimika sini harus ada kampus tempat anak-anak belajar, dan kampusnya jelas, namanya jelas, staf-staf dosennya jelas. Kalau yang terbang-terbang baru mengajar di sini terus pergi baru tidak ada orang di sini, itu tidak jelas. Hati-hati. Saya belum periksa Kabupaten Mimika ini. Jangan sampai ada yang datang kemari kasih kuliah di sini terus pulang baru tidak ada yang tinggal di sini. Itu bukan kampus. Mau negeri kah, mau swasta kah, itu bukan kampus. Kampus itu ada gedungnya, ada rektornya, ada dekannya, ada ketua jurusan, ada ketua program studi, tinggal di tempat sini. Itu baru kampus. Jadi kalau kamu dengar nama ini tapi tidak ada dosen di situ, cari dia staf administrasi, dekan tidak ada. Hati-hati. Itu pelanggaran. Bahaya. Apalagi kalau ada pemerintah kasih uang dukung-dukung, itu lebih bahaya lagi. Nah, mungkin di Mimika tidak ada. Di tempat lain saya sudah temukan, Mimika belum. Atau mungkin saya belum periksa saja. Dan saya mau bilang hari ini, buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 6 perguruan tinggi yang ada di Mimika ini, saya baca dong punya nama-nama supaya kita semua dengar dulu. Setie Jambatan Bulan, STKIP Hermon Timika,
STIH Mimika, STKIP Terang Bangsa, Universitas Timika, dan Politeknik Amamapare Timika. Ini adalah kampus-kampus resmi berizin, memiliki surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di sini. Kampusnya jelas, ada pimpinannya, ada dosennya, ada mahasiswanya. Persoalan dari kampus-kampus ini cuma satu saja, dong, kekurangan solar atau bensin. Jadi kapalnya bagus-bagus, cuma solar dan bensin saja yang kurang untuk kasih jalan kampus-kampus ini. Mengapa? Karena kalau Uncen, Unipa Manokwari, saya mantan rektor Unipa, itu solarnya langsung dari pemerintah, jadi tidak ada masalah. Tapi kampus-kampus swasta ini solarnya langsung dari masyarakat. Masyarakatlah yang mengisi solar dari perguruan tinggi swasta ini. Tapi masyarakat yang mengisi solar ini 92% penghasilannya di bawah 2 juta rupiah per bulan. Dari 95% itu 54% tidak berpenghasilan. Inilah profil mahasiswa yang kuliah di berbagai perguruan tinggi swasta kita. Makanya jangan kaget kalau jumlahnya besar sekali di pangkalan data pendidikan tinggi, tapi yang kuliah itu lebih sedikit, itu sangat-sangat sedikit. Dan oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Bupati Mimika lewat Bapak Nuboba. Mari kita jaga 6 perguruan tinggi swasta ini. Bapak-bapak, saya persilahkan dosen-dosen berdiri semua dulu. Dosen-dosen semua berdiri dulu. Berdiri, dosen setiap jabatan bulan berdiri semua. Coba bapak-bapak perhatikan, mereka punya baju dengan saya punya baju. Coba, sama toh? Sama kah tidak? Sama. Jangan duduk dulu. Jangan duduk. Saya mewajibkan dosen-dosen 71 perguruan tinggi swasta pakai baju yang saya pakai ini. Ada logo Kemdikbud. Mengapa? Ini perguruan tinggi resmi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Resmi. Ada perguruan tinggi di bawah kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan yang kita dengar Poltekkes apa itu ada banyak perguruan tinggi lain. Itu tidak di bawah saya dan tidak di bawah pembinaan saya. Mereka di bawah kementerian mereka masing-masing. Saya tidak tahu apa yang dilakukan di perguruan tinggi itu. Tapi yang di bawah saya wajibkan pakai baju ini. Mengapa? Dosen-dosen perguruan tinggi swasta saya gaji, bayar tunjangan dosen mereka 1.526.000.000 tiap bulan. Saya alokasikan 18.323.000.000 setiap tahun untuk bayar itu. Dosen-dosen perguruan tinggi swasta yang bukan pegawai negeri sipil, itu pemerintah bayar. Saya sediakan beasiswa untuk perguruan tinggi swasta 5.573 beasiswa untuk seluruh tanah Papua ini. Dan tahun ini saya berjuang, saya dapat 3.313 beasiswa untuk mahasiswa perguruan tinggi swasta. Total beasiswa yang saya berikan tahun ini 8.886 beasiswa. Itu yang saya dapatkan dari Jakarta. Saya tidak tahu di Papua ini ada yang kasih dong lagi beasiswa. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Mungkin Gubernur Papua atau Gubernur Papua Barat ada kasih beasiswa untuk mahasiswa. Saya tidak tahu. Tapi saya punya angka jelas. 8.886 beasiswa. Silakan dulu kembali Bapak-bapak itu.
Saya kasih angka-angka ini supaya bapak-bapak dan ibu semua tahu bahwa ini perguruan tinggi resmi. Pemerintah pusat menghargai mereka karena kualitas mereka. 529 dosen saya bayar 1.526.000.000 tiap bulan karena mereka memiliki sertifikasi dosen. Tidak peduli dia PNSK, dia non PNSK, dua-dua saya bayar karena dia berkualitas. Negara menghargai kualitas profesional dosen dengan memberikan anggaran itu. Makanya saya wajibkan pakai logo ini karena kamu ada dapat uang dari negara. Ya. Uang dari negara ada masuk di sekolah ini, ya, supaya orang tahu, jangan sembunyi, jangan diam-diam, ya. Kasih tunjuk, begitu, supaya masyarakat tahu. Ini perguruan tinggi jelas kan tidak? Logo yang kasih tahu. Jadi kalau mereka pakai logo itu mereka berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sekolah-sekolah yayasan saja pakai logo, you know? Ada YPK, ada YAPIS, ada Katolik. Itu juga di bawah Kementerian Pendidikan, sama juga dengan pendidikan tinggi. Tapi hari ini baru identitas perguruan tinggi jelas dengan terbentuknya LL Dikti pada tahun 2018, baru saja LL Dikti terbentuk. Dulu namanya Kopertis di Ambon 12, setelah itu kita Kopertis 14. Tapi saya hanya menjabat Kopertis 1 tahun, setelah itu langsung berubah jadi LL Dikti. Nah, hari ini LL Dikti membawahi dan mengendalikan, mengawasi kualitas dari seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Bapak-bapak kalau jalan di seluruh tanah Papua dan kalau lihat dosen dengan ini, itu Bapak mau fuku anak-anak buah. Ya, itu mereka di bawah LL Dikti. Ya, di semua daerah. Jadi kalau saya turun begini, dosen-dosen sikap sempurna pakai baju seragam, don't tahu nanti saya periksa satu-satu. Gitu. Ya. Itu semua di Biak, di Nabire, di Jayapura, di Merauke. Dan saya apel dosen ini setiap hari Senin. Saya apel tiap hari Senin. 623 dosen saya apel tiap hari Senin. Penerima serdos. Rektor-rektor juga saya apel setiap hari Senin. Ada 71 saya apel. Saya absen satu-satu baru cek siapa yang alpa-alpa. Iya. Kalau rektor saja soal, aduh ini bagaimana dia mau anak buah. Jadi kita cek. Jadi kualitas itu adalah identitas kita. Itu slogan yang saya sudah berulang-ulang sampaikan bahwa quality is my identity. Dan tadi Pak Ketua Setia Jambatan Bulan dengan Pak Ketua Yayasan tadi menyatakan bahwa ini tercepat urusan pendirian program studinya. Ya memang Setia Jambatan Bulan berkualitas toh. Kalau kualitas itu kenapa lama-lama begitu? Kualitas itu sesuatu yang sangat mudah dilihat dan gampang dinilai dan langsung ditentukan gitu. Dan ini perguruan tinggi berkualitas di Kabupaten. Makanya tidak lama, bahkan saya pada sambutan waktu di wisuda sampaikan permohonan lisan ke saya bilang surat belum datang saja saya sudah setuju begitu. Untung saya bilang surat belum dikirim saya sudah baca deh puisi. Wah, bahaya. Tapi disitulah, jadi you can trust the tradition of our quality. Anda dapat percaya tradisi kualitas kami. Dan saya sangat percaya bahwa Setia Jambatan Bulan memang harus ditingkatkan statusnya. Sebagai institut atau sebagai universitas harus, supaya Kabupaten Mimika ini ada kampus yang jelas. Saya ulangi, kampus yang jelas, yang segala sesuatu bisa dipertanggungjawabkan hitam di atas putih. Ada landasan hukum, ada legalitas, ada surat keputusan. Nanti cek anak-anak yang di Mimika yang kuliah-kuliah, kok ada dalam pangkalan data pendidikan tinggi kan tidak? Program studimu itu ada SK untuk Mimika kan tidak? Yang nama Mimika disebut di situ kan tidak? Kalau tidak ada, itu telah jelas. Nah, Setia Jambatan Bulan bisa dikembangkan menjadi Institut Teknologi dan Bisnis, bisa, atau Institut Sains dan Teknologi, Institut Sains, Teknologi dan Bisnis, bisa. Ya, kita perlu tambah prodi eksakta. Selain sosial, ini sudah kuat di sosial, jadi tambah 1 atau 2 eksakta, sudah dia bisa jadi institut, bahkan bisa jadi
universitas. Hanya mungkin kalau universitas dia butuh lahan yang lebih besar. Jadi itu juga ada dia penyaturan. Dan LLDIKTI mendukung penuh pengembangan kampus ini untuk berkembang menjadi institut atau berkembang menjadi universitas. Karena tadi saya bilang, kalau kampus ini tidak berkembang, Mimika juga tidak berkembang. Tidak ada pilihan-pilihan buat mahasiswa. Orang harus keluar jauh-jauh dari kabupaten ini untuk mendapatkan bidang-bidang yang tidak ada di daerah ini. Oleh sebab itu, saya dari tempat ini mengharapkan dukungan kita semua. Tadi kamu sudah dengar semua apa yang saya dapatkan dari pemerintah pusat. Dukungan begitu besar yang saya berjuang. Saya tidak bisa dapat uang di daerah. Saya berjuang di Jakarta. Berjuang untuk bisa bawa anggaran besar ke Papua untuk tolong mahasiswa yang ada di sini, untuk tolong dosen-dosen yang ada di sini. Dan saya memohon dari tempat ini, tolong saya, beban ini terlalu berat untuk saya pikul. Sangat berat, karena saya berjuang cari uang di sana. Kalau saya bisa cari uang di sini, nanti saya cari. Tapi saya bukan, atasan saya bukan gubernur, atasan saya bukan bupati, atasan saya menteri dan presiden. Tapi saya harus bersaing dengan seluruh kepala LLDIKTI Indonesia besar ini untuk bisa mendapatkan dukungan Jakarta. Jadi karena kita berjuang untuk daerah-daerah kita, saya sangat terbatas dalam itu. Tapi kalau saya didukung di daerah, mungkin angka 8.886 beasiswa itu bisa kita tingkatkan. Kita punya mahasiswa ada 72.000 tahun ini, tapi hanya 8.000 sekian yang dapat beasiswa. Jadi banyak yang belum dapat beasiswa. Saya tidak tahu itu siapa anak-anak gitu. Saya tidak tahu. Tapi saya berjuang untuk bisa kalau saya bisa biayai semua, saya akan biayai semua 100%. Tapi karena negara yang memutuskan anggaran di Jakarta itu membagi alokasi per provinsi, per LLDIKTI, ada 16 LLDIKTI, dan saya hanya bisa mendapatkan alokasi sebanyak itu. Dosen-dosen di Mimika urus fungsional, urus sertifikasi dosen, negara pasti biayai. Bahkan negara bisa biayai 100% yang ada di sini kalau semuanya bersertifikasi dosen. Nah itu kita harus kejar-kejar itu. Jadi upaya-upaya peningkatan kualitas harus terus dilakukan ke depan karena tidak ada batasan. Negara tidak bilang kita cuma biaya sekian untuk yang satu, tidak. Begitu negara melihat seorang dosen memiliki sertifikasi dosen, dia biayai dengan seterusnya. Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan, Ketua SD Jambatan Bulan yang saya hormati, inti dari penyampaian saya pada kesempatan ini adalah bahwa dengan memiliki 6 perguruan tinggi yang ada di Mimika ini, mari kita dukung pengembangannya. Karena tadi malam saya nonton televisi bahwa dana pensiun sekarang sudah lewat dari gaji ini pegawai negeri sipil. Jadi ada perhitungan bahwa dalam beberapa tahun ke depan pensiun orang punya penghasilan uang untuk bayar pensiun lebih tinggi dari uang buat bayar yang bekerja sebagai PNS. Oleh sebab itu, kalau kita mendirikan perguruan tinggi negeri, kita akan susah dirikan. Karena harus punya PNS dulu baru dirikan perguruan tinggi, itu susah. Jadi yang terbaik adalah kita dukung perguruan tinggi swasta yang sudah jalan ini, kita berikan bantuan karena dia legal, dia resmi, dan dia juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Tinggal kita dorong, kita dukung supaya bisa berkembang. Dan Mimika ini kita yang ngatur dia. Mimika ini kita yang bangun dia. Kita tidak bangun dia, ya dia nanti begini-begini saja. Saya kemarin heran sekali, kabupaten yang punya nama besar sekali di dunia ini, dia baru dapat prodi akuntansi dengan manajemen di tahun 2000 berapa, 2022, padahal dia terkenal sekali. Itu kan aneh sekali. Orang semua rasa heran ketika saya mau datang kemari serahkan SK prodi akuntansi dengan manajemen. Mimika baru punya akuntansi dengan manajemen. Iya dong, baru punya ini. Kamu susah apa di sini? Terada uang kan? Tapi disinilah kita merenung bahwa kalau kita tidak buat sesuatu, tidak akan ada sesuatu yang terjadi. 20 tahun atau 10 tahun ke depan saya datang lagi, nanti kita menyanyi lagu yang sama. Aku masih seperti yang dulu,
putra berubah-berubah. Jadi mari kita sama-sama kompak, semangat, bangun Mimika dengan menghadirkan pilihan-pilihan kepada masyarakat, khususnya pilihan-pilihan akan jenjang akademik, akan program-program studi. Itu apa, Politekama Mapari baru buka satu program yang luar biasa, teknologi rekayasa internet. Kamu hebat sekali di Mimika sini, satu-satunya di seluruh tanah Papua yang punya. Jadi Mimika nih anehnya di situ. Ada program studi yang semua daerah punya, dia tidak punya. Baru ada program studi yang semua daerah tidak punya, dia yang punya. Luar biasa. Ini aneh, tapi nyata, dan dia hanya terjadi di Mimika sini. Iya, kita bicara ketawa-ketawa, tapi itu dia pakai kenyataan. Jadi saya juga, tapi ini jadi sesuatu yang ya kita tertawa, tapi kita merenungkan kembali. Kalau kita tidak bangun Mimika dari sisi pendidikan tingginya, jangan harap dia akan berubah, jangan harap. Kita harus lakukan tindakan-tindakan yang sedikit radikal, sedikit keluar dari kebiasaan untuk mengambil resiko untuk bangun pendidikan tinggi di kabupaten ini. Saya berjuang di pusat, mari kita berjuang di daerah. Yang bisa berjuang di daerah, mari bantu saya supaya jangan saya sendiri yang pikul itu. Beasiswa mahasiswa, gaji dosen, tapi ada dukungan-dukungan, mungkin bantuan operasional kan, itu legal, tidak berdosa dan tidak melanggar hukum. Malah undang-undang menjamin itu. Tapi nanti kita lihat, mudah-mudahan suatu waktu saya bikin penghargaan buat pemerintah berprestasi kah yang dukung-dukung ini, supaya kita lihat siapa yang berprestasi. Mungkin nanti ada penghargaan kita bisa tahu di situ. Nah, ya ini bakar-bakar sedikit supaya Mimika tak bakar, bicara-bicara kita rame, besok kita melewat baru kami lihat. Saya sampaikan terima kasih buat semua pimpinan perguruan tinggi di Mimika yang sangat-sangat luar biasa, berjuang dalam segala keterbatasan tapi masih tetap semangat. Kita akan tetap solid dalam meneruskan perjuangan kita untuk membebaskan Papua dari ketertinggalan SDM pendidikan tinggi, karena hanya SDM pendidikan tinggilah yang bisa membawa perubahan besar bagi tanah ini. Kita masih terbelakang, kita masih tertinggal, dan tertinggalnya kita itu karena kita sedang berada dalam ketidaktahuan tentang banyak hal. Pendidikan tinggi itu bagaikan lampu yang menerangi kegelapan. The darkness will disappear immediately as soon as you switch on the light, kata orang-orang di luar sana. Kegelapan akan sirna seketika Anda nyalakan cahaya atau lampu. Kegelapan itu adalah ketidaktahuan, lampu itu adalah pengetahuan. Dengan memiliki pengetahuan, maka dunia akan terang benderang. Mimika akan menjadi tempat yang betul-betul penuh dengan sukacita, damai dan sejahtera. Semua orang terang benderang dan semua orang hidup dalam sukacita besar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila penyampaian saya agak panjang, tapi saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari tentang keberadaan kita, terutama keberadaan dari Setia Jambatan Bulan dan 5 perguruan tinggi lainnya. Bapak Nuboba saya titip, saya punya 6 perguruan tinggi ini saya punya anak buah semua. Orang ada dalam satu barisan. Kalau dorang salah-salah nanti saya tegur dorang. Kalau dorang telah bikin baik-baik, saya yang nanti hukum mereka. Saya pastikan bahwa barisan saya ini adalah barisan yang berkualitas. Kami punya istilah atau slogan sekarang, quality is my identity. Kualitas adalah identitas saya, and you can trust the tradition of our quality. Anda dapat percaya tradisi kualitas kami. Kiranya Tuhan memberkati Setia Jambatan Bulan, pembina, ketua yayasan, ketua Setia, dan seluruh sivitas akademika Setia Jambatan Bulan. Selamat berbahagia dengan telah hadirnya 2 program studi di lingkungan perguruan tinggi ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ku puja selalu tanah Papua, engkau indah. Hutan lautmu yang membisu selalu
yang ku puja selalu, tanah Papua pulau indah. Yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung lembah-lembah yang penuh misteri, aku puja selalu keindahan alammu yang mempesona. Mengalirkan emas, oh ya Tuhan, terima kasih. Oh ya Tuhan, terima kasih. Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara penyerahan sekaligus penyerahan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang izin pembukaan program studi akuntansi dan program studi manajemen program sarjana. Kami persilahkan dengan hormat Bapak Kepala LMDikti, Ketua Yayasan Jambatan Bulan, Ketua STIE Jambatan Bulan, Ketua Program Studi Akuntansi dan Manajemen untuk mengambil tempat di atas panggung. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua dan Papua Barat atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan ini menyerahkan surat keputusan nomor 609-E-0O-2022 tentang pendirian dan pembukaan program studi akuntansi dan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 674-E-O-2023 tentang izin program studi manajemen kepada Ketua Yayasan Jambatan Bulan Mimika untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Five, four, three, two, one, zero.
akuntansi ini memiliki keunikan atau keunggulan yang meliputi keunggulan pengembangan keilmuan, keunggulan kajian capaian pembelajaran, dan keunggulan kurikulum. Pada keunggulan pengembangan keilmuan, program studi ini memiliki keunikan keilmuan, yaitu menawarkan paket pengembangan keilmuan akuntansi yang dipadukan dengan keilmuan pengelolaan bisnis sesuai dengan perkembangan terkini, sehingga setiap lulusan selain menjadi seorang akuntan yang kompeten, juga merupakan seorang entrepreneur yang andal. Kemudian pada keunggulan capaian pembelajaran, di mana pada capaian pembelajaran program studi ini memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, selain berisi kajian administrasi dan pengelolaan keuangan, juga berisi bahan kajian yang mendalami perkembangan perusahaan perubahan sosial dan dampaknya terhadap organisasi bisnis, sehingga lulusan bisa berinovasi dalam merancang konsep pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif dalam bisnis terkini. Mahasiswa dibekali pula dengan konsep-konsep berwirausaha dan bagaimana memanfaatkan keahlian akuntansi dalam mengembangkan usaha secara efektif dan efisien. Selanjutnya pada keunggulan kurikulum, yaitu terdapat mata kuliah praktek bisnis selama 1 semester penuh untuk melatih kemampuan kewirausahaan serta kemampuan penerapan keilmuan akuntansi dalam bisnis. Program ini juga dimaksudkan untuk menciptakan jiwa entrepreneurship mahasiswa. Berikutnya terdapat mata kuliah manajemen perubahan untuk merangsang daya nalar mahasiswa melakukan inovasi penyesuaian sistem pengelolaan dan administrasi keuangan dengan perkembangan zaman. Terdapat mata kuliah yang mengasah kemampuan mahasiswa mengolah konflik sebagai akibat dari proses perubahan, sehingga dapat memanfaatkan proses perubahan sebagai keuntungan organisasi. Para lulusan program studi akuntansi pada studi jabatan bulan memiliki kualifikasi untuk mengisi berbagai posisi pada dunia kerja, yakni yang pertama, sebagai manajer keuangan, yang mana setiap lulusan dibekali dengan kemampuan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya di bidang keuangan untuk mencapai tujuan institusi. Yang kedua, sebagai wirausaha, yang mana setiap lulusan dibekali dengan kemampuan untuk melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan memiliki kemampuan entrepreneur dan manajerial, berpikir kreatif dan inovatif, kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, dan memiliki network yang luas, serta tanggap terhadap perubahan kebutuhan dan keinginan pasar dan industri dalam menghadapi tantangan zaman. Yang ketiga, sebagai perencana pajak, yang mana setiap lulusan dibekali kemampuan untuk melakukan identifikasi pajak, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan perpajakan, serta melakukan perencanaan pajak agar pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, sebagai administrator laporan keuangan, yang setiap lulusan dibekali dengan kemampuan untuk menyusun anggaran keuangan, menentukan sumber pembiayaan dan cara penggunaannya, serta membuat laporan yang berkaitan dengan proses pembiayaan dan pengeluaran keuangan agar penggunaan anggaran dapat efektif dan efisien. Yang kelima, sebagai pemeriksa laporan keuangan, di mana setiap lulusan dibekali kemampuan untuk melakukan penilaian kewajaran laporan keuangan secara kritis dan sistematis sesuai standar yang berlaku, serta menyusun dan menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam, sebagai analis kinerja keuangan, di mana setiap lulusan dibekali pula dengan kemampuan untuk mendiagnosis informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan maksud untuk menilai profitabilitas dan kesehatan keuangan sebagai informasi pengambilan keputusan strategis, serta membuat perkiraan tentang prospek masa depan suatu institusi. Sebagai upaya nyata dari semangat dan keyakinan yang mendasari pendirian program studi ini, serta berpedoman pada jati diri sebagai kekhasannya, visi program studi manajemen dirumuskan sebagai berikut: melahirkan sumber daya manusia andal yang memiliki keilmuan dan keterampilan manajemen yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja terkini, serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi tekanan kompetisi yang ketat. Untuk menuju kepada visi di atas, ditetapkan sejumlah misi program studi manajemen sebagai berikut. 1. Mewujudkan keahlian, keilmuan, dan keterampilan manajemen mahasiswa yang bernilai relevansi kuat dengan kebutuhan daerah dan nasional. 2. Mewujudkan usaha program studi manajemen yang dapat memahami serta mengambil keuntungan dari proses perubahan. 3. Mewujudkan usaha program studi manajemen yang tangguh
dalam menghadapi tekanan daya saing yang kuat, serta cermat dalam membaca peluang prospektif. 4. Mewujudkan program studi manajemen yang mampu menunjukkan karya nyata di bidang manajemen melalui kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian ilmiah yang bernilai relevansi kuat dengan perkembangan zaman. Program studi manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan memiliki keunggulan sebagai berikut. 1. Keunggulan pengembangan keilmuan. Relevansi pengembangan keilmuan yang mengikuti perkembangan zaman merupakan keunggulan pada program studi ini. Para mahasiswa dikembangkan untuk memahami era disrupsi yang sedang terjadi serta dampaknya terhadap dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, para mahasiswa dibekali kemampuan memanfaatkan perangkat-perangkat manajemen untuk mengambil keuntungan dari perubahan yang sedang terjadi dalam rangka pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Melalui program studi ini juga, para mahasiswa memiliki kemampuan dalam merintis usaha dengan memanfaatkan keuntungan dari proses perubahan yang terjadi. 2. Keunggulan kajian capaian pembelajaran. Dalam kajian capaian pembelajarannya, program studi ini memiliki keunggulan khas sebagai berikut. 1. Kajian capaian pembelajaran merupakan proses pengayaan wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam memanfaatkan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan budaya sebagai dampak perkembangan teknologi informasi untuk mengelola organisasi, merintis usaha, serta melakukan negosiasi. 2. Keilmuan mahasiswa diperkaya pula dalam kajian perencanaan efisiensi pajak sebagai salah satu aspek penting dalam pengelolaan organisasi secara sehat yang disesuaikan dengan dampak era perubahan terhadap sistem tata kelola organisasi. 3. Keunggulan kurikulum program studi. Kurikulum program studi manajemen STI Jambatan Bulan memiliki keunggulan sebagai berikut. 1. Melakukan program Merdeka Belajar melalui praktik usaha 1 semester penuh di luar kampus di bawah bimbingan dosen untuk mengasah kemampuan berusaha mahasiswa. 2. Laporan akhir dalam bentuk desain usaha baru sebagai bentuk pembuktian kompetensi mahasiswa dalam merintis usaha. 3. Program Business Experience Education atau edukasi bisnis nyata. Mahasiswa selama 1 semester pada pengusaha sukses untuk mendapat pembinaan kepengusahaan. Program ini juga dimaksudkan untuk menciptakan jiwa entrepreneurship mahasiswa. Profil lulusan program studi manajemen. Para lulusan program studi manajemen STI Jambatan Bulan memiliki kualifikasi untuk mengisi berbagai posisi pada dunia kerja sebagai berikut. Manajer pengembangan bisnis, mampu melakukan perencanaan, pewujudan, pengorganisasian, pengevaluasian, dan pengembangan bisnis. Marketing, mampu bersikap profesional dalam mengkomunikasikan dan menegosiasikan produk atau jasa sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Analisis bisnis, mampu melakukan evaluasi risiko bisnis yang akan terjadi dan menentukan proses bisnis di masa yang akan datang. Negosiator bisnis, mampu melakukan komunikasi bisnis yang tepat dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Human Resource Development, mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengembangan sumber daya manusia secara maksimal guna meningkatkan efektivitas dan performa di dalam suatu institusi. Mediator konflik, mampu memediasi berbagai konflik yang terjadi dalam suatu institusi dengan tujuan untuk mencapai solusi yang terbaik di antara semua pihak yang terlibat. Perencana pajak, mampu melakukan identifikasi pajak, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan perpajakan, serta melakukan perencanaan pajak agar pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Percayakan pendidikan Anda bersama program studi akuntansi dan program studi manajemen. Bergabunglah bersama kami hanya di STIE Jambatan Bulan. Saya lihat macam kita semua diam. Baik, Kamu Logo. Ini mau ini. Pertama-tama
penyampaian mohon maaf dari Bapak PLT Bupati karena beliau ada halangan dan beliau harus menghadiri kegiatan tersebut sehingga saya mewakili beliau pada siang hari ini. Baik, yang terhormat Kepala LLDT yang mana berkenan pada hari ini luar biasa menghadiri atau melaunching yaitu dua kegiatan yang besar ini, akuntansi dan juga manajemen. Ini luar biasa. Mari kita tepuk tangan dulu. Baik, yang kedua yang terhormat Ketua Setia Jembatan Bulan, yang terhormat Ketua Yayasan Setia Jembatan Bulan, yang terhormat Dandamin dan Polsek yang mewakili pada siang hari ini, yang terhormat Ketua Ustadz se-Kabupaten Mimika yang berkenan untuk menghadiri, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Distrik, Kepala Kampung yang juga hadir pada saat ini, yang terhormat pimpinan OPD se-Kabupaten atau lingkup pemerintah Kabupaten Mimika, yang saya hormati para dosen Setia Jembatan Bulan serta para tamu undangan yang berbahagia. Amlo, Lima WTB, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagai umat yang beragama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia sehingga dapat kita hadir dari pagi sampai hingga siang hari ini pada acara penyerahan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan launching program studi yaitu akuntansi dan program studi manajemen dalam keadaan sehat dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, menjadi satu kebanggaan bagi kita semua karena pada hari ini kita bersama-sama meresmikan dua program studi baru di Kabupaten Mimika ini. Ini sangatlah penting karena dengan adanya dua program studi baru ini maka akan menarik minat banyak anak-anak di Kabupaten Mimika. Kita yang mau meneruskan pendidikan jenjang kuliah sebagai mahasiswa, dan perlu kita mengetahui bahwa dua program ini merupakan jurusan yang banyak diminati sehingga menjadi kabar gembira, kabar yang baik bagi anak-anak kita yang nantinya ingin melanjutkan kuliah dengan jurusan akuntansi dan manajemen. Tidak perlu lagi keluar dari daerah Timika karena di daerah Timika sudah ada. Hadirin yang saya hormati, hal yang sangat penting adalah bagaimana kehadiran dua program ini juga dibareng dengan upaya tanpa henti untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta sarana dan prasarana pendukung sehingga nantinya akan menghasilkan lulusan yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan standar nasional. Saya berharap Setia Jembatan Bulan ke depan dapat menjadi sekolah tinggi unggulan di Kabupaten Mimika yang terus bergerak cepat di masa depan, memberikan kontribusi yang baik dan berkualitas bagi anak-anak
bangsa maupun bertransformasi di era digitalisasi, agar tetap menjadi sekolah tinggi unggulan yang melahirkan generasi penerus bangsa yang siap bersaing dan membangun Kabupaten Mimika. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi atas nama pemerintah daerah Kabupaten Mimika, kami mengucapkan selamat atas dibukanya 2 program baru ini. Saya yakin setia Jembatan Bulan akan mampu membangun prodi-prodi tersebut dengan baik dan cepat. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Mungkin berakhir daripada ini, saya akan sampaikan bahwa beberapa bulan lalu kami dari pemerintah juga ada memberikan bantuan kepada beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Mimika. Walaupun nilai tidak besar, tapi itu bermanfaat bagi 4 perguruan tinggi yang disebutkan. Atas nama Bupati yaitu Poltek Yohanes Bocok, sekian, terima kasih. Nomor lima wetimi. Acara selanjutnya doa syukur yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Muhammad Amin AR, SAG, SPD, MM. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dari awal sampai acara kita ini akan berakhir, berjalan dengan lancar, dan semoga kita semua yang berkhidmat di tempat ini diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkan kami memimpin doa secara Islam dan yang lain. Mari menyesuaikan. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami hadir bersama dalam rangka acara penyerahan SK, izin operasional, dan launching program studi akuntansi program sarjana dan program studi manajemen program sarjana. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhai, penuh berkah, yang membawa rahmat dan hidayah. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, terangilah hati kami dengan kedamaian dan kebahagiaan, agar kami dapat melaksanakan segala tugas dan pekerjaan kami, sehingga kami dapat menata dan melaksanakan tugas di bawah bimbingan dan petunjuk-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemberi Karunia, berikanlah kami karunia, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide yang cemerlang untuk membangun daerah kami, Kabupaten Mimika yang kami cintai ini dengan bimbingan dan ridha-Mu. Ya Allah yang Maha mengetahui yang gaib,
bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridha dengan pemberian-Mu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah untuk kami, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, Engkau yang maha mempersatukan dan mempersaudarakan kami. Kami mohon, perkuat persaudaraan dan persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan kami ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk daerah kami yang kami cintai. Ya Allah, Engkau maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka dalam lindungan dan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara penyerahan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang izin pembukaan program studi akuntansi dan program studi manajemen program sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan telah selesai. Kami atas nama keluarga besar Sivitas Akademika STIE Jambatan Bulan mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah berpartisipasi bersama kami dalam acara ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amolongo nimau witimi. Ramah tamah kepada Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan untuk mencicipi hidangan tanda syukur yang telah kami siapkan. Banding-bandingke, saing-saingke, yo mesti kalah. Ya ratu ya orang mampu, mung sekuatku mencintaimu. Ku berharap kau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Jelas beda yang dibandingkan, sing tanpa mereke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe, jujur saonone. Sopo wonge sing lara ati, wis mencari tekan semene. Ning kabeh ora ono artine, ra ono ajine. Wong kon dibanding-bandingke, saing-saingke, yo mesti kalah. Kau ya aku ya
sopone sing raworo ati wis cari tekan semede nanging kabeh ora ono